Langsung saja kita simak pada materi yang pertama, yaitu tentang metode mujadalah. Pada poin yang pertama, yaitu membahas tentang pengertian metode mujadalah. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos, yang dalam bahasa Inggris disebut method, yang berarti cara. Pengertian metode oleh Haji Abdul Muin Salim, metode merupakan serangkaian yang sistematis dan merujuk kepada tata cara yang sudah dibina berdasarkan rencana yang pasti, mapan, dan logis. Di dalam melaksanakan kegiatan dakwah, diperlukan metode penyampaian yang tepat agar tujuan dakwah dapat tercapai. Metode dalam kegiatan dakwah adalah suatu cara yang dipergunakan oleh subjek dakwah dalam menyampaikan materi atau pesan-pesan dakwah kepada objek dakwah. Atau bisa diartikan metode adalah cara-cara yang dipergunakan oleh seorang dai untuk menyampaikan materi dakwah. Secara etimologi, dakwah memiliki arti menyeru atau memanggil, sedangkan menurut terminologi, dakwah merupakan mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah dengan menyeru kepada mereka tentang kebiasaan yang baik dan melarang mereka dari kebiasaan. Sedangkan istilah mujadalah berasal dari kata jadala. Arti kata mujadalah merupakan mempertahankan pendapat yang paling benar. Secara umum, para ulama mendefinisikan mujadalah pada 3 cara. Yang pertama, mujadalah diartikan sebagai usaha yang dilakukan seseorang dalam mempertahankan argumennya untuk menghadapi lawan bicaranya. Yang kedua, mujadalah diartikan sebagai cara yang berhubungan dengan pengukuhan pendapat atau mazhab. Yang ketiga, mujadalah diartikan sebagai membandingkan berbagai dalil untuk mencari jalan yang paling tepat. Pada poin yang kedua, yaitu tentang dasar-dasar metode mujadalah. Debat merupakan tabiat manusia yang sulit dihindari karena memang ini merupakan sebuah fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kesenangan akan perdebatan dapat mengarah pada dua sisi, yaitu sisi kebaikan dan sisi yang tidak baik. Jika karakter yang dimiliki baik, maka perdebatan yang dilakukan tentu tujuannya untuk mencari kebenaran, dan bukan sebaliknya. Sebagaimana Allah telah berfirman pada surat Al-Kahfi ayat 54 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'anil linnasi min kulli masal wa kanal insanu aktsara syai'in jadal. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ayat lain menjelaskan, yaitu pada surat Al-Anfal ayat 6, yang bunyinya, Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusakuna ila mauti wa hum yanzurun. Yang artinya, mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata, bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Dengan dalil-dalil yang telah dijelaskan tadi, maka dapat dijelaskan bahwa dakwah dengan cara berdebat atau dengan kata lain lebih bersahabat, yaitu dengan cara berdialog, memang telah dianjurkan dalam Al-Quran. Pada poin yang ketiga, yaitu etika metode mujadalah. Agar penyampaian dakwah dapat menemukan sisi yang positif dalam artian untuk mencari kebenaran, maka ada beberapa etika yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama, tujuan dan cara berdakwah dilakukan sesuai dengan tuntunan yang baik dan benar. Yang kedua yaitu menyampaikan sanggahan dengan baik dan sopan, bukan dengan maksud untuk menyudutkan lawan bicara kita.
Yang ketiga yaitu mengedepankan ketakwaan kepada Allah dengan cara kita bertakorup kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang keempat yaitu diniatkan untuk menyatakan yang hak dan membatalkan yang batil. Sebagaimana Ibnu Aqil berkata, setiap berdebat yang tujuannya bukan untuk memberikan kebenaran adalah kebinasaan bagi pelakunya. Jadi, perdebatan ini harus diniatkan untuk menyatakan yang baik, yaitu untuk mencari kebenaran, bukan untuk maksud mengalahkan lawan. Yang kelima yaitu tidak dimaksudkan untuk mencari kemegahan, kedudukan, meraih dukungan, berselisih, dan ingin dilihat oleh orang lain. Yang keenam yaitu memohon taufik kepada Allah atas perkara yang telah diridhoinya. Yang ketujuh yaitu menyampaikan pendapat secara singkat, padat, dan jelas agar lebih dipahami oleh lawan bicara kita. Pada poin yang keempat yaitu tentang keutamaan metode mujadalah. Metode mujadalah mempunyai beberapa keutamaan. Di antara lain, yang pertama yaitu berpegang pada ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk berdebat tanpa ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan, kita memiliki dasar untuk menyampaikan pesan-pesan yang hendak kita sampaikan kepada orang lain. Yang kedua, dengan berpegang pada ilmu pengetahuan, kita memiliki dasar untuk menyampaikan pendapat kita. Dengan berdasarkan ilmu pengetahuan pula, kita dapat mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Berpegang pada ilmu pengetahuan telah dijelaskan pada surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kedua yaitu menegakkan argumen pada lawan. Metode ini sangat menekankan argumen yang kuat dan baik untuk memenangkan perdebatan. Oleh sebab itu, kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang kuat agar argumen yang kita miliki tidak dapat dibantah oleh lawan. Dan akan dianggap keliru jika seseorang itu berdebat tanpa memiliki argumen yang kuat. Hal ini telah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 258. Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah berkata, jika seseorang tidak mendebat ahli bid'ah, maka mereka bukan seorang muslim yang baik. Tidaklah ilmu dan imannya dikatakan sempurna, karena tidak menghasilkan ucapan yang menyejukkan hati dan tidak menghasilkan keyakinan. Poin yang terakhir yaitu teknik mujadalah. Dalam berdiskusi, seorang da'i dan mat'u atau peserta diskusi harus memahami teknik berdiskusi yang baik. Karena berhasil atau tidaknya suatu diskusi itu ditentukan juga oleh teknik yang dilakukan dalam diskusi. Adapun teknik-teknik tersebut antara lain yang pertama yaitu niat. Setiap orang yang ingin melakukan diskusi, hendaknya ia memasang dan memulai niatnya itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika ia berdiskusi tidak berniat karena Allah, maka diskusi yang dilakukan tidak berhasil dengan baik dan bahkan bisa menjadi perselisihan atau permusuhan. Yang kedua yaitu situasi yang kondusif. Setiap pelaku diskusi hendaklah ia melihat situasi sebelum melakukan diskusi. Situasi yang dimaksud antara lain yaitu manusia, tempat, dan waktu. Dan jika komponen tersebut sudah terpenuhi dan didukung oleh niat yang ikhlas, barulah seseorang tersebut dapat melaksanakan diskusi. Yang ketiga yaitu ilmu. Dakwah dapat ditegakkan apabila memiliki pondasi pengetahuan yang mantap, argumen yang kuat, dan kedalaman dalam pemahaman. Untuk itu, seseorang yang ingin memasuki suatu diskusi harus memiliki pengetahuan mengenai sesuatu yang akan dibicarakannya, sebagaimana yang telah tercantum
dalam firman Allah pada surat Al-Isra ayat 36. Yang keempat yaitu memahami lawan bicara. Pembicara yang baik adalah pembicara yang dapat memahami dengan siapa mereka berbicara. Seorang pelaku diskusi seharusnya memahami tingkat kemampuan lawan diskusinya, baik kemampuan keilmuannya maupun keleluasaannya. Semakin baik pemahaman pelaku diskusi terhadap lawan bicaranya, maka semakin baik pula diskusi yang dilakukan antara keduanya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mas Irsyad. Kepada Mas Irsyad, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya tentang metode dakwah maidhah hasanah. Baik, langsung saja teman-teman ya. Untuk yang pertama adalah pengertian metode dakwah maidhah hasanah. Secara bahasa, maidhah hasanah terdiri dari dua kata, yaitu maidhah dan hasanah. Kata maidhah berasal dari kata wa'adha ya'idu wa'dan izatan yang berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Maidhah hasanah menurut Abdul Hamid Al-Bilali adalah salah satu manhaj atau metode dalam dakwah untuk mengajak ke jalan Allah dengan memberikan nasihat atau bimbingan yang lemah lembut agar mereka mau berbuat baik. Dan yang selanjutnya, menurut Ali Mustafa Yakub mendefinisikan maidhah hasanah adalah ucapan yang berisi nasihat yang baik dan bermanfaat bagi orang yang mendengarkannya, atau argumen-argumen yang memuaskan sehingga pihak audien dapat membenarkan apa yang disampaikan oleh subjek dakwah. Sedangkan menurut Sayyid Qutb, maidhah hasanah yaitu sesuatu yang masuk ke dalam hati dengan kesejukan dan tidak dengan cara yang paksa. Dakwah dengan pengajaran yang baik ialah dakwah yang mampu meresap ke dalam hati dengan halus dan merasuk ke dalam perasaan dengan lemah lembut, tidak dengan sikap menghardik dan tidak memarahi serta tidak membuka aib atau kesalahan-kesalahan madhmum. Jadi dapat disimpulkan ya bahwasanya maidhah hasanah sendiri itu sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan atau pesan-pesan positif yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Untuk poin kedua yaitu macam-macam metode maidhah hasanah. Yang pertama adalah nasihat. Nasihat merupakan suatu cara yang digunakan dalam metode maidhah hasanah yang bertujuan untuk mengingatkan bahwa segala perbuatan pasti ada sanksi dan akibatnya. Al-Asfahani memberikan pemahaman terhadap term tersebut dengan makna maidhah hasanah merupakan suatu tindakan mengingatkan seseorang dengan baik dan lemah lembut agar dapat melunakkan hatinya. Dan yang kedua, tabsyir wa tanzir. Untuk tabsyir sendiri ialah memberikan uraian keagamaan kepada orang lain yang isinya berupa berita-berita yang menggembirakan orang yang menerimanya, seperti berita tentang janji Allah berupa pahala dan surga bagi orang yang selalu beriman dan beramal soleh. Secara singkat, tafsir mempunyai tujuan untuk menguatkan dan memperkokoh keimanan, memberikan harapan, menumbuhkan semangat beramal, dan menghilangkan sifat keraguan-raguan. Tujuannya tersebut diharapkan menjadi motivasi dalam melaksanakan ajaran agama. Sedangkan tanzir kebalikan dari tafsir, yang artinya menyampaikan uraian keagamaan kepada orang lain yang isinya peringatan atau ancaman bagi orang-orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tanzir diberikan dengan harapan orang yang menerimanya tidak melakukan atau menghentikan perbuatan dosa. Yang selanjutnya adalah wasiat. Wasiat berarti pesan atau perintah tentang sesuatu.
Kegiatan menyampaikan wasiat disebut dengan tausiah. Kata ini kemudian dalam bahasa Indonesia ditulis dengan wasiat. Secara etimologi, kata wasiat berasal dari bahasa Arab, terambil dari kata wasya, wasya, wasiatan yang berarti pesan penting berhubungan dengan suatu hal. Sedangkan pengertian wasiat dalam konteks dakwah adalah ucapan seorang dai berupa pesan penting dalam upaya mengarahkan kepada orang lain terhadap sesuatu yang belum dan akan terjadi, yang bermanfaat dan bermuatan kebaikan. Dan yang terakhir adalah kisah. Secara epistemologi, lafal qasas merupakan bentuk jamak dari kata kisah. Dari lafal qasas dapat diklasifikasikan menjadi dua makna, yaitu menceritakan dan menelusuri atau mengikuti jejak. Di dalam Al-Quran dan hadis terdapat berbagai metode untuk mengajak manusia ke jalan yang benar. Antara lain adalah dengan kisah atau cerita. Kisah-kisah dalam Al-Quran menceritakan awal umat terdahulu dan nabi-nabi mereka serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga dari kisah-kisah tersebut diharapkan mad'u dapat memetik pesan penting sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.